Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan Permendikdasmen ya, nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru Bapak Ibu ya, atau sekarang namanya SPMB ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini sudah jelas sekali. Saya akan langsung ke pasal terkait persyaratan ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih di pasal 9 ya. Nah, Bapak Ibu, di paragraf umum ya, pasal 9, persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf A terdiri atas. Yang pertama adalah batas usia dan atau telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Jadi persyaratannya harus betul-betul menyelesaikan pendidikan ya, atau lulus ya. Kemudian persyaratan umum bagi calon murid pada TK harus memenuhi persyaratan atau ketentuan sebagai berikut. Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Berarti TKA itu paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun. Dan berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B, ya, TKB. Kemudian pasal 11, persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 tahun, ya, pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Yang kedua, calon murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan saat mendaftarkan SPMB ya, kelas 1 SD. Jadi paling rendah itu adalah 6 tahun ya Bapak Ibu ya. Kemudian, ketentuan usia paling rendah 6 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa. Yang kedua, kesiapan psikis ya. Kemudian yang keempat, calon murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 SD. Yang kelima, calon murid kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan atau tes lain ya. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan bentuk lainnya. Yang keenam, calon murid yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis bagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog Bapak Ibu ya, atau profesional ya, psikolog profesional. Yang ketujuh, dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi ini adalah 7 poin Bapak Ibu ya di pasal 11 terkait dengan persyaratan umum bagi murid pada TK ya dan juga SD. Kemudian di pasal 12 itu adalah persyaratan umum bagi calon murid kelas 7 SMP. Harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Yang kedua, B. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian pasal 13 ya, ini untuk calon murid pada kelas 10 ya, baik SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Usia paling tinggi adalah 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan ya dalam penerimaan murid baru kelas 10 SMK. Kemudian di pasal 14, persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12 huruf A dan pasal 13 huruf A dibuktikan dengan akta kelahiran, kemudian atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid ya. Kemudian persyaratan telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 12 dan pasal 13 dibuktikan dengan ijazah ya atau SKL. Jadi ini adalah persyaratan umum Bapak Ibu ya terkait dengan penerimaan siswa baru ya baik di jenjang TK, SD, SMP maupun SMA SMK. Kemudian di pasal 15 juga disampaikan persyaratan usia sebagaimana dimaksud pasal 10, pasal 11, pasal 12 huruf A dan pasal 13 ayat 1 huruf A dikecualikan untuk calon murid A penyandang disabilitas. Kemudian B pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, C pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan hanya lain khusus dan atau
pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, Bapak Ibu, di sini ada persyaratan khusus ya, paragraf 3. Di sini ada pasal 16 terkait dengan jalur penerimaan murid baru ya. Yang pertama adalah persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili. Ya, harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun ya sebelum pendaftaran penerimaan murid baru. Nama orang tua calon murid ya tercantum dalam kartu KK harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada rapor ijazah ya. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Yang sebelumnya ya akta kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya. Yang ketiga, dalam hal nama orang tua atau wali calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdapat perbedaan. Kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua wali murid ya meninggal dunia, bercerai atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga tersebut. Kemudian yang keempat, orang tua murid calon murid meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf A atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dibuktikan dengan akta kematian ya atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Kemudian yang kelima, dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Kemudian keadaan tertentu yang dimaksud adalah bencana alam dan atau bencana sosial. Kemudian surat keterangan domisili sebaiknya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah, ya, kepala desa dan atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Kemudian surat keterangan domisili memuat keterangan 1. Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun ya sejak diterbitkan surat keterangan domisili. Kemudian jenis bencana yang dialami. Nah, Bapak Ibu, itu adalah informasi-informasi ya. Nanti saya akan sampaikan lebih detailnya. Alamat ini Bapak Ibu bisa mendownload dan membaca langsung ya terkait dengan persyaratan ini. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya terkait dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sistem penerimaan murid baru di tahun 2025 ini ya, baik jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK ya. Bapak Ibu terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.